Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam kali ini kita bisa bertemu bersama secara rutin setiap bulan meskipun secara virtual, tetapi hati kita sebenarnya dekat. Gitu. Fisik jauh, tapi hatinya dekat. Ya, oleh karena itu kita diringankan untuk selalu ketemu setiap bulan di minggu pertama. Tapi kemarin ada hambatan teknis sehingga geser ke hari Rabu. Iya, Pertama iya. dan utama kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bergabung, wabil khusus Om Bakti Dewanto, nama aslinya di jagat nyata, kalau di jagat maya itu namanya menjadi Bung Dewa Soekarno. Tentu saja sesuai dengan bulan November dan besok kita memperingati Hari Pahlawan, kita ambil topik yang berkaitan dengan Hari Pahlawan, yaitu aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan. Apakah setiap orang mesti jadi pahlawan? Tanda tanya. Tentu saja topik ini ya gue gaya-gayanan wae lah, kan kita ya no fokusnya gitu ya. Wangun-wangun ya. Bangun-bangun ya, karena ya terus ngobrol bebas wae kalau gitu lah. Iya. Timbang turu sore Aduh. ya lah kayak. Tapi ya kan yang hadir di ini orang bukan orang sembarangan ya kita pakai ya sebagai medeni lah dengan tulisan tema-tema yang begitu ya. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa acara ini selalu apa menjadi bagian dari silaturahim kita, bahwa ini semakin mempererat, kita jadi tahu banyak hal ya. Yang kemarin masih hangat ini Om Bulek cerita banyak tentang daya saing bangsa kita yang kaitannya dengan anak-anak muda, Sumpah Pemuda. Nah ini Om Bakti Dewanto saya kira tidak asing lagi, sudah kita kenal semua dan nanti akan kita ngobrol-ngobrol bebas gitu Om ya. Pokoknya nanti Iya. apa yang menjadi apa catatan-catatan kita kelihatannya kalau ini kok yo apik dinggo nak ora wis buak wae lah kira-kira. Iya, iya. Ya piye Ah, karena memang memuaskan Sersan, memuaskan sersan. banyak orang kan nggak bisa ya toh. Iya Serius iya. tapi santai ya. Nah, Ada saya santai itu tapi tapi serius. yes tepat sekali. Jadi taufik saya dulu di Kendal di mana di Jogja juga demikian. Pokoknya kalau apa ada Om Bakti semuanya beres gitu kan. Terutama kalau di warung Om. Kalau kalau jadi di warung Om Bakti datang itu sudah beres pokoknya ayem lah. Itu di Makan level warung nih. Nanti kalau di level negara bagaimana nih? wah ini dia. Itu Bisa baru di level merantasi ora warung. ya. Wah, tapi saya kelingan pura zaman biyen ngono kuwi lah di level Ya negara. kelingan. Tapi aku ora tahu nek njukuk telu terus ngaku njukuk telu ngaku siji ora Aku tahu. siji. Saya kelingan ceritane kuwi. Aduh. Iya, Aku Iya, mau iya. ikut tertawa ini, Pak Ketua. ya sudahlah Iya, itu iya, iya. bagian dari sejarah kan gitu. Iya, Sejarah bagian itu juga kan ada cara. kalanya juga juga apa ini sejarah itu ada yang menyakitkan atau enggak juga. Dalam konteks Akan kepahlawanan ini nanti akan akan berhubungan. akan berhubungan. Kepahlawanan dengan sejarah akan Ya, berhubungan karena ya betul. Ngusik, pahlawan tahan ini dulu, ya. tahan dulu, tahan dulu. Oh Ini iya, siap, 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 open siap. open dulu lah ini, open dulu belum waktunya ini. Eh, Pembicara terlalu bersemangat nanti dulu nih. enggak, biasa aja sih. Ini saya open open dulu ini lah nanti Iya, setelah waktu saya kasih kan wah oke lah mau iya, putar sabdo apa aja ini. Jadi iya. catatan Sabtu saya Pandito Ratu. Wanita Ratu itu Apa betul-betul ono ilmu sabdo dadi yo, ono juga kuwi. Asal ngomong mesti dadi yo. mesti tadi ya sabdo tadi. Duduk IUD Eh, lho. Nah, jadi itulah itu Bakti begitu masih kayak dulu menurut saya ya cuma mungkin
botolnya untuk beda lah gitu. Tapi sebenarnya isinya masih sama isinya itu. Botolnya wes rada beda, kemasannya beda. Nah, gitu aja lah itu. Karena gitu. Om Bakti ini selamat datang Sugeng Dalu di acara Delima Omong Bebas. Iya, Sugeng Dalu juga buat Pak Yenuri, ya kan? Al Mukaromah. Wah. Terus siapa yang udah ada? Amir, Amira. Amira. Om Mbak Mira. Om Bule. Ya, 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 ya. Ini nanti kan lama-lama kan banyak gabung ini biasanya Iya, dikit-dikit dulu, nanti ya memang lama-lama nih gabung. hari-hari kerja ya, mungkin. Hmm. Uh, uh, iya, iya, iya. Ya, tapi yang penting ini terekam nanti kan bisa apa Iya, di oh ini didengar disiarkan ke seluruh dunia, dunia bagaimana ini sih? ya. Ini biasanya Kalau levelnya level warung, oh, oh, lewat lah ini. Argonya nggak nguatin ini 1 menit berapa ini udah ini sama bisa level mau bagus. ini kan forum yang berwibawa juga. Oh Jadi iya. begini Om Dewa ya, jadi Iya, gimana? ini kan bulan bulan pahlawan ya. Jadi Oh iya. pahlawan itu apa sih maknanya? Saya tuh kok mau nanya-nanya rasanya nggak enak juga ini. Jadi pokoknya dari mana lah gitu. Entah mau Ya, dimulai dari mana itu nggak cukup kata saya untuk iya. menanyakan kepada yang sudah level kayak begini inilah. Monggo, monggo, monggo ngalir aja nanti saya Iya, respon. iya, ya, terutama kita ya memang nggak mudah ya karena kita sendiri juga belum jadi pahlawan ya kan. Jadi karena umumnya kan pahlawan itu berkenaan dengan ya dikenal orang banyak, ya sudah melakukan sesuatu yang besar buat orang banyak, atau bahkan lebih jauh lagi sudah mendapatkan penghargaan resmi ya dari Pemerintah. ya presiden ya pemerintah Ya. dalam ini presiden dalam bentuk bintang jasa, misalnya bintang Hmm. jasa Hmm. Mahaputra atau apa ya kan, Iya. bintang gerilya atau ya atau seperti misalnya pahlawan proklamator ya kan, Hmm. Hmm. dikukuhkan dengan surat keputusan presiden ya kan, Iya. ya 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 itu pahlawan jelas gitu, tapi eh, mungkin banyak juga sebetulnya pahlawan-pahlawan tak dikenal Iya. Itu ya dia. kan, ya atau juga sebetulnya tidak mendapatkan sebutan pahlawan, tetapi sebetulnya substansinya seorang Hmm. pahlawan juga, Hmm. ya sesuai dengan ya kadarnya kan, karena Iya. Betul. tiap orang punya kapasitas yang beda-beda gitu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok itu adalah tanggal 10 November tahun 2022. Ya, yang kita tahu setiap tanggal 10 November itu kita selalu terkenang pada satu peristiwa yang boleh jadi itu merupakan setonggak sejarah Hmm. ya, dan mengubah sejarah arah perjalanan bangsa kita gitu. Artinya ya kan, di situ ada sesuatu yang punya nilai begitu tinggi ya, begitu sakral, sehingga perjalanan sejarah bangsa Indonesia ya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan itu bisa berlangsung terus. Tapi baiklah, sebelum kita ke sana berkenaan dengan hari yang sangat sakral itu ya dalam sejarah modern Indonesia. Pertama, kita harus memanjatkan dulu puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, pemilik alam semesta. Dan sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kreator sejarah. Maha kreator sejarah. Jadi seluruh perjalanan manusia itu tidak bisa lepas ada peran serta
Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Yang kedua, kita sampaikan salam dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, yang mana faktanya beliau adalah salah seorang tokoh sejarah, ya, tokoh besar sejarah, dan kita harus menyatakan ya, bahwa hari ini kita berterima kasih dengan amat sangat kepada junjungan kita karena pesan dari Allah yang disampaikan melalui beliau. Hari ini kita mendapatkan satu kehidupan yang jauh lebih baik, yang mempunyai nilai makna di dalam kehidupan kita sebagai insan, sebagai makhluk, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kemudian tentu kita sampaikan juga Al-Fatihah untuk beliau. Izinkanlah saya di dalam prolog ini membacakan Al-Fatihah kepada junjungan kita dan juga kepada nanti yang lain-lain. Saya mulai pertama untuk Nabi Muhammad SAW. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kemudian kepada para malaikat di langit. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kepada seluruh nabi dan rasul, khususon Bapak seluruh manusia, Nabi Adam alaihissalam beserta Ibu Siti Hawa, kita sampaikan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kemudian kepada leluhur Nusantara, pemomong Nusantara, kita sampaikan juga raja-raja besar Nusantara. Kita sampaikan juga Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan kepada pahlawan proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, kita sampaikan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tentu kita harus sampaikan juga kepada para pahlawan, seluruh pahlawan bangsa yang tidak bisa kita sebutkan seluruhnya, tetapi juga kepada para pahlawan yang tidak dikenal, yang telah mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk kemerdekaan, untuk kejayaan negara dan bangsa Indonesia, untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya dengan memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan dengan salam dan salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dengan sumpah syahadat kita sebagai muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harapkan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita omong, kita sampaikan pada malam hari ini menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pahlawan. Satu kata yang memiliki makna jauh melebihi hanya terdiri dari berapa kata pahlawan. PAHLAWAN ya. 8 ya, 8 huruf. Tetapi perkataan pahlawan itu dia melampaui ruang dan waktu gitu. Kenapa? Karena pahlawan itu selalu ada di setiap masa, baik di masa lalu, di masa kini, dan juga di masa yang akan datang. Pahlawan sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah buah atau hasil. Tetapi kata pahlawan ini itu akan selalu berhubungan dengan kata insan atau manusia. Karena yang bisa jadi pahlawan ya tentunya seseorang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan, yang mana tindakan atau perbuatan itu selalu dipenuhi dengan nilai-nilai pengorbanan, ya kan, keberanian, keyakinan. Jadi keyakinan untuk melakukan sesuatu yang diiringi dengan pengorbanan yang besar, ya kan. Tentu itu dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, menegakkan satu nilai-nilai universal, satu nilai-nilai yang berarti dipandang dari segala macam sudut, apakah dari perspektif ajaran agama, dari perspektif kemanusiaan, dari perspektif macam-macam lah. Itu nilainya tinggi gitu loh. Karena di situ selalu muatannya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menyadari bahwa itu mengandung risiko, ya. Harus ada keberanian yang luar biasa di sana, dan ada pengorbanan yang mungkin luar biasa juga gitu loh. Karena pengorbanan itu bisa berwujud macam-macam, ya, bisa berwujud waktu, tenaga, ya kan, harta, tapi juga bahkan jiwa gitu loh. Bahkan jiwa. Nah, tadi saya katakan bahwa kata sejarah itu selalu berhubungan dengan al-insan. Tapi dia juga selalu berhubungan dengan kata pahlawan, ya, berhubungan dengan kata insan, tapi selalu berhubungan dengan kata sejarah juga gitu. Jadi ini berhubungan selalu nih, di mana ada hal-hal yang bersifat kepahlawanan itu dilakukan oleh insan, oleh manusia, dan itu akan menggerakkan sejarah gitu. Akan menggerakkan sejarah, aktor sejarah. Ya, akan mewarnai sejarah atau akan mengubah sejarah, karena manusia di situ jadi, ya, seperti dikatakan oleh Bung Jenuri, itu adalah aktor sejarah gitu. Nah, di sini kita akan coba nanti mungkin masing-masing bisa menyimpulkan sendiri apakah sejarah itu dibentuk atau di-create atau ini oleh seorang pahlawan gitu ya. Pahlawan dalam sejarah. Karena ada beberapa kalau kita baca tentang filsafat sejarah yang berhubungannya dengan sejarah
dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan, maka itu kan kalau tidak keliru itu ada 8 itu. Ada 8 hal ya. Cara kita menafsirkan sejarah. Dalam hubungannya dengan aktor sejarah tadi. Nah, jadi ada yang kalau dari agama itu kan dikatakan bahwa sejarah itu sebetulnya terjadi karena ada pertarungan antara kebaikan dengan keburukan. Pertarungan antara kebaikan dan keburukan inilah yang selalu berlangsung dan menggerakkan sejarah itu gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa sejarah itu sebetulnya dibentuk oleh alam, ya kan, geografis. Jadi sejarah manusia yang itu sangat bergantung pada alam geografis di mana dia berada, ya kan. Pergerakan manusia di dalam sejarah ataupun nilai-nilai kepahlawanannya itu akan ditentukan oleh geografi di mana dia berada. Artinya apa? Sejarah orang atau manusia atau pahlawan-pahlawan dalam sejarah itu akan berbeda antara di masyarakat misalnya alamnya ada menganut 4 musim dengan manusia yang menganut 2 musim gitu. Karena musim-musim itu akan berpengaruh kepada perilaku manusia. Ada seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa ya ini mungkin yang paling populer ya, bahwa sejarah itu dan aktor-aktor sejarah itu dibentuk atau terjadi karena ada pertentangan kelas. Ya, nah, ini udah Om Jenggot Om Jenggot. Kiri-kirian. Majap Marxian ya. Jadi Marxian. Pertentangan kelas inilah yang menggerakkan sejarah. Aktor-aktor di dalam sejarah itu ya digerakkan di dalam masyarakat di mana ada pertentangan kelas. Kepahlawanan ya akan terjadi di sana. Ya, ketika terjadi penindasan, eksploitasi manusia atas manusia, penghisapan manusia atas manusia, misalnya di dalam masyarakat agraris, ya kan, di mana di situ ada tuan-tuan tanah yang menguasai tanah sangat luas, di situ ada budak-budak, kuli-kuli, itu pahlawan pasti akan muncul dari kalangan budak gitu loh. Karena ini dia akan melawan penindasan terus-terus, itu akan menimbulkan suatu perasaan yang loh, kita sama-sama manusia. Mungkin kita loh kulitnya lain, tapi kita sama-sama manusia kok diperlakukan seperti ini. Bekerja sepanjang hari, tidak dibayar, dihisap, ya kan. Sementara kalau tuan tanah ini dengan di-backing oleh para tukang pukulnya, ya kan, itu menjaga sistem itu gitu loh. Terus berlangsung sampai suatu hari muncullah ya dari kalangan budak ini, ya kan, seorang hero, ya kan, seorang yang ditunggu-tunggu untuk membebaskan para budak ini dari cengkraman para penghisap darah ya. Dracula, Vampire yang itu mewujud di dalam tuan tanah itu ya. Feodal ya, ini dalam sistem feodalis ini. Begitu. Jadi seperti itu gitu loh. Om Bakti. Ya, gimana? Ya, saya udah nangkap clue-nya lah pokoknya ini. Jadi makanya saya ya mau nanya inilah. Jadi kalau pahlawan itu, kalau Om Bakti konstruksi tadi kan produk sejarah ya, dia aktor sejarah. Tapi jangan lupa Om Bakti bahwa sejarah itu produk politik. Nah, ini yang akan saya garis bawahi. Di Indonesia ini terjadi. Kita tahu semua di antara hampir 200 pahlawan nasional kita itu yang 2 kan ada Tan Malaka dan Alimin. Yes. Kita tahu semua siapa beliau berdua itu. Ya. Di pra kemerdekaan tidak ada orang yang meragukan
Tapi Ya. setelah kemerdekaan banyak orang meragukan dan terpinggirkan dari panggung sejarah nasional Indonesia. Ya. Artinya bahwa pahlawan pun juga meskipun sudah mati juga mengalami pasang surut dalam apa heroiknya itu ya. Di rejim Ya. mana? Di rejim mana dia itu dinarasikan. Ketika dinarasikan di rejim yang tidak sesuai dengan itu ya terpinggirkan. Monggo, Bakti komentarnya gimana? Tadi kok Baik. maksian itu tertarik saya ini kalau itu. Jauh setelah kematiannya ya kan, dia tetap saja menjadi daya tarik kontroversi bagi ya. kontroversi miliaran orang di muka bumi ini. Karena ya bagaimanapun juga kalau kita mengacu pada kata-kata Bung Karno ya, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Mau tidak mau kita harus berpegang pada fakta, pada kenyataan. Bahwa untuk menjadi seorang pahlawan di dalam sejarah, itu tidak mesti dia itu harus berdasarkan ideologi yang merupakan derivasi dari ajaran satu agama tertentu. Tetapi dia juga bisa berasal dari ajaran-ajaran dari manusia-manusia ya. Contoh misalnya yang paling kontroversi mungkin Tan Malaka, ya kan? Tan Malaka mungkin di zaman sekarang ini ya nggak begitu dikenal. Padahal sebetulnya dia itu seorang raksasa dalam sejarah Indonesia, khususnya pra kemerdekaan ya. Kenapa? Dengan segala hormat harus kita nyatakan bahwa pada saat itu yang pertama kali, iya kan? Mempunyai pikiran begitu terdepan ya, garda depan tentang Indonesia, itu adalah Tan Malaka. Tan Malaka itu dia seorang Muslim, dia orang dari Sumatera Barat dan dia malah ada yang bilang dia hafiz Quran loh. Dia tuh orang yang dalam pemahaman agamanya. Datuk. Ya, datuk. Tapi memang di dalam ideologi pergerakan dia menggunakan ideologi Marxis. Karena memang ya pada alam itu ya, masa itu kan ideologi Marxis itu progresif banget ya. Dia sangat anti terhadap imperialis, anti kapitalis gitu. Ya, jadi kenapa kita berani menganggap dia itu adalah raksasa sejarah pada saat itu ya, pahlawan dalam sejarah? Karena dialah yang pertama mengarang buku NAR, The Republik Indonesia. Ya. Jadi itu suatu buku menuju Republik Indonesia yang dibikin pada dibuat pada tahun 1925. Pada saat itu dialah satu-satunya orang ya yang memiliki pemikiran begitu jauh tentang ke arah mana ini nanti negara yang dicita-citakan ini. Dan buku itu ditulis dalam pelarian dia gitu loh. Di kanton di China gitu kan. Jadi ini dikejar-kejar ini. Dikejar-kejar sama penjajah ya, sama Belanda. Ya, dikejar-kejar karena pemikiran dianggap berbahaya gitu loh. Iya kan. Jadi dia nggak pernah bisa tenang di satu tempat, dia terus gerak. Ya, dan pemikirannya memang revolusioner dan dia sangat anti terhadap kolaborasi ataupun kompromi. Dia anti dia tidak pernah mau ya udah kita ini dulu deh sama Belanda atau sama Jepang ya kan. Seperti ada sebagian raja-raja dari Jawa yang berkolaborasi sama Belanda ya kan. Gitu. Jadi pemikirannya ya kalau dalam Raja Jawa itu Mangkunegoro I tuh Pangeran Sambernyowo. Pangeran Sambernyowo tuh sangat anti dan nggak pernah sekali-kali mau berkolaborasi gitu. Dan dalam setiap perang dia selalu menang gitu. Gitu. Cuman kan yang jadi masalah kan kalau berhadapan dengan saudara-saudara sendiri yang berkolaborasi sama Belanda gitu. Sama pangeran ya kan. Nah, itu di situ. Kalau itu bukannya kalau itu ada terus tiap zaman kan? Ada. Ya seperti Pangeran Sambernyowo kan dia seorang pahlawan juga kan. Dia kan mendapat penghargaan. Iya. Sama seperti Tan Malaka. Tan Malaka juga sudah pahlawan nasional.
dari Bung Udah Karno tahun kan. tahun 62 lah, tahun 62 udah Nah, pahlawan. gitu. Karena Bung Karno juga kagum sama dia gitu. Bung Nggak, Karno tuh artinya ini secara legal memang belum pernah dicabut itu. Cuma ya, beliau itu kan terpinggirkan dari panggung sejarah. Sejarah ya, nasional Indonesia itu aktor sejarahnya dia sangat kecil lah, figuran lah kira-kira gitu. betul Padahal betul. kalau Betul Om betul. Bakti tadi ceritakan, mestinya kan dia masuk dalam mainstream perjuangan kita. Betul ya. Nah, maksud saya adalah gimana? Apakah apa nih pahlawan itu sebenarnya penghargaan dari negara? Itu bukan negara dalam arti apa ya negara keseluruhan, tapi negara rejim gitu loh. Setiap di mana kita tahu misalkan Bung Hmm. Karno itu bisa jadi pahlawan pahlawan apa proklamator itu kan tahun berapa Om? Itu kan sudah 80 sekian kan itu. Ya toh? Ya. Di tahun 70 nggak ada, nggak kebayang lah beliau jadi pahlawan. Sama ketika sekarang. Siapa yang memunculkan Pak Harto jadi pahlawan? Belum ada yang populer kan gitu. Nanti nggak tahu nanti Ya. rejimnya ganti atau apa. Nah, artinya relativisme tentang pahlawan itu saya kira milik politik, milik rejim gitu loh. Bisa nggak kalau itu ya apa ya? Artinya bisa dibaca, dinarasikan bahwa apa ya belum belum dewasanya atau belum apanya kita melihat bahwa pahlawan nasional itu kan mestinya ya Ya. memang benar-benar sudah berjasa benar gitu loh. Tapi kok memberi label pahlawan aja masih nunggu-nunggu gitu loh, nunggu momen, nunggu ini gitu. Ya. Nah, gimana Om? Ya, jadi memang selalu banyak pertimbangan ya dalam mengambil satu keputusan politik oleh rejim yang sedang berkuasa. Tetapi harus diingat bahwa sebetulnya salah satu ciri pahlawan besar itu dia ada di dalam hati. Ada di dalam hati rakyat. Ya kan? Contoh misalnya, piye enak zamanku biyen to ya. Ayo, biar oleh mangan Itu tengkleng saya ke orang. itu itu satu contoh ya kan, atau misalnya Bung Karno ya kan, waduh kata-kata beliau jas merah tuh kan siapa yang nggak kenal jas merah. Jadi Bung Karno itu ada di dalam hati rakyat gitu loh. Walaupun bagaimanapun juga hari ini kita tidak, siapapun juga yang mengaku dia adalah bangsa Indonesia itu tidak akan pernah bisa melupakan jasa seorang Soekarno atau Hatta gitu ya, Soekarno dan Hatta. Karena jelas-jelas mereka adalah pahlawan proklamator yang memproklamasikan. Iya. Dan itu juga perjuangannya sudah dimulai jauh lama gitu. Kalau Tan Malaka misalnya tahun 25 ngarang buku, ya kan buku Bung Karno tahun 33 ya, bukunya tuh mencapai Indonesia Merdeka. Kalau Bung Hatta tuh tahun 28 Indonesia Freeze ya, Indonesia Merdeka. Jadi itu sudah dilakukan, dan bukan hanya itu, Bung Karno, Bung Hatta itu keluar masuk penjara atau dibuang ke sana kemari ya kan. Nah itu kan tadi dikatakan ada satu keberanian, ya kan, keberanian melawan penindasan, melawan satu rejim penjajah yang kuat. Resikonya apa? Nyawa. Resikonya nyawa. Jadi keberanian yang diiringi bermuatan pengorbanan ya, bermuatan kemungkinan resiko yang besar. Itu makin memperkuat satu nilai kepahlawanan. Artinya apa? Kepahlawanan itu nanti juga akan diuji oleh sejarah. Akan terlihat sampai di mana nilai kepahlawanannya. Tidak hanya dilihat dari penghargaan dari pemerintah yang sifatnya formalis ya, diberikan oleh presiden, keluarganya hadir, dikasih medali atau bintang jasa, dikasih piagam apa, pahlawan, kemudian dikasih apa. Tapi ada lekat di dalam hati, ya, di dalam hati sanubari rakyat ya. Sampai sekarang kita mesti bagaimanapun juga ya kan, kita tidak bisa ya kan melupakan bahwa hari ini kita bisa hidup seperti ini itu karena jasa para pahlawan ya. Ketika mereka berjuang mengorbankan segala-galanya ya kan,
dengan penuh darah, air mata, nyawa, jiwa semua hilang, kemudian bangsa ini bisa merdeka. Di atas kemerdekaan itulah kita pelan-pelan membangun bangsa ini. Sehingga bangsa yang tadinya mungkin yang bisa sekolah cuman yang raden-raden saja, sekarang enggak. Yang rakyat biasa ya bisa sekolah juga, ya kan. Feodalisme pelan-pelan dikikis, ya. Persamaan ya kan pelan-pelan diajukan. Semua orang boleh sekolah. Ya, semua orang harus oleh undang-undang mendapatkan pendidikan. Itu kan akibat dari apa? Akibat dari perjuangan dari mereka gitu loh, para pahlawan dalam sejarah ini, gitu, para pahlawan bangsa ini. Jadi rekognisi, pengakuan dari negara nggak perlu. Ya perlu, itu perlu. Tetapi sebenarnya itu ada di dalam hati rakyat, itu yang utama gitu loh. Bagaimana sih rasanya kalau misalnya ya ada beberapa mungkin yang ada kontroversi ya, tapi mungkin kita hanya ingin mengatakan bahwa kontroversi itu selalu terjadi. Iya, selalu ada. Ya, karena apa? Ideologi perjuangan itu kan seperti misalnya Tan Malaka. Walaupun dia seorang Muslim yang dia betul-betul mengutamakan kepentingan Indonesia merdeka, tetapi dalam ideologi pergerakannya dia menggunakan Marxis. Tapi terus apakah kita terus karena dia seorang yang berideologi Marxis terus kita jadi melupakan jasa-jasanya? Nah, kalau itu berarti kita berlaku tidak adil terhadap sejarah. Gitu. Ya, itu adalah satu sifat dan sikap yang tidak pada tempatnya gitu loh. Ya. Nah, jadi berarti kurang dewasa gitu ya. Terminologinya ya, kurang dewasa lah gitu. Nah, disitulah arti penting pendidikan. Ya kan. Pendidikan, makin tinggi pendidikan seseorang, dia secara umum ya, itu biasanya kedewasaannya makin tumbuh. Walaupun tidak selalu ya kan, ada juga orang-orang yang pendidikan tinggi, omongannya mungkin nggak pas ya kan. Tapi pada umumnya itu seperti itu. Jadi karena apa? Di dalam pendidikan itu kan cakrawala berpikirnya diperluas. Ya kan? Jadi mencoba memahami, misalnya Tan Malaka, dia kan komunis, ya kan ngapain inget-inget dia? Oh, bukan begitu. Faktanya dia adalah telah mengorbankan seluruh pikirannya, ya kan, kemudian dirinya, waktunya untuk berjuang untuk ya kemerdekaan Indonesia. Sekarang seorang raksasa sejarah seperti Soekarno saja menghormati dia kok. Kenapa kita enggak gitu loh. Nah, di sini kan kita mesti berpikir wawasan luas ya dalam konteks sejarah dalam artian yang substantif. Dia adalah seorang pahlawan. Ya. Nggak peduli dia tuh seorang dengan ideologi Marxis. Ya. Disitulah ya arti penting kata-kata Bung Karno bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya. Apapun itu. Ya. Kita nanti akan melihat, jadi satu mazhab sejarah lagi yang mengatakan bahwa para pahlawanlah yang mengkreat atau para pahlawanlah yang membentuk sejarah. Jadi tadi ada beberapa kan, ada yang Marxian, ada yang alam, tapi ini ada satu nih, para pahlawanlah yang membentuk atau mengkreat sejarah. Dari mereka bisa timbul pertanyaan, misalnya ya kan, kalau nggak ada Soekarno-Hatta, Indonesia merdeka nggak ya? Nah, itu kan pertanyaan spekulatif ya kan? Spekulatif. Tapi ya kenyataannya kan Soekarno-Hatta ada. Ya kan? Mungkin bisa saja kalau nggak ada Soekarno-Hatta ya ada yang lain. Kan bisa begitu kan? Bisa jadi gini, kalau nggak ada Soekarno-Hatta mungkin merdekanya tahun 30. Atau baru ini 2030 baru merdeka. Ya. Jadi, gini, itu kan sejarah ya, materialisme historis ya. Jadi kan bahwa semua ini kan sudah material ya. Kita bisa melihat rekognisi pemerintah atau pengakuan pemerintah ini kan dohiri ya. Bahwa orang dikatakan pahlawan ya ada SK-nya yang dibahas di Dewan Pak Mahfud itu kan. Dewan yang membicarakan kehormatan dan jasa macam-macam kan gitu. Iya. Itu artinya bahwa negara mengakui dengan berbagai indikator macam-macam itu kan gitu. Iya. Ada bela negara macam-macam sehingga kan kayak sekarang ini kemarin
ajudannya Bung Karno, Dr. Soeharto. Itu tak kira Pak Harto yang presiden, ternyata Dr. Soeharto. Bukan. Namanya sama kebetulan. Sama, ternyata Iya. Dr. Soeharto yang jadi pahlawan yang sekarang ya. Artinya rekognisinya Iya. sekarang kan gitu, pengakuannya Iya. sekarang. Padahal pengorbanan beliau juga udah lama. Terus digali lagi sehingga akhirnya muncul banyak pahlawan di Indonesia ya. Kalau kita identifikasi mungkin sudah hampir 200 ya, 100 sekian, hampir 200. Nah, dia dulu itu kan pahlawan nasional ya. Jadi mereka merebut, mempertahankan kemerdekaan macam-macam lah gitu ya. Nah, sekarang kalau melihat dari materialisme historis produk sejarah itu kan artinya harus ada kolonialisme dulu, Om. Lahirlah apa pahlawan-pahlawan gitu loh. Nah, sekarang bayangin kalau nggak ada kolonialisme, apakah di Indonesia ada pahlawan? Ya. Ini kan level dewa ini pertanyaannya. Ini pertanyaan level dewa ya. Nggak harus dijawab juga sama dewa ini. Dewa ini. Ini yang jawab harus dewa ini. Kalau nggak dewa nggak bisa. Jadi begini ya. Sebenarnya kan kembali lagi kepada substansi. Jadi bahwa seorang pahlawan itu adalah orang yang berbuat untuk kepentingan orang banyak. Ya. Dengan keyakinannya, dengan keberaniannya, dengan pengorbanannya, dia melakukan sesuatu yang bermanfaat buat kepentingan orang banyak, buat kepentingan negara dan bangsanya. Ya, dalam konteks itu, ya kan, kalau kita melihat sebetulnya tiap orang itu berpotensi untuk jadi pahlawan, ya, dengan tidak perlu mengharapkan satu bintang jasa. Kita kan pernah dengar lagu nggak? Atau pernah dengar ini? Guru tuh, pahlawan tanpa tanda jasa. Itu guru itu juga pahlawan juga. Dia mau mendidik ya anak-anak, ya ini anak-anak yang kadang-kadang bengal ya kan, yang bandel ya kan, yang kalau dibilangin malah di belakang itu ya kan, malah ngasih parapan ke guru nih, ya kan? Tapi dia tetap ikhlas aja gitu loh, walaupun jadi satu profesi. Tapi kan imbalannya jadi guru kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, aduh, udah waktu tenaganya dikerahkan untuk mungkin gitu. Kadang-kadang para murid menghormati aja enggak, ya kan? Atau kadang-kadang malah bandel, bengal. Padahal semua itu maksudnya supaya si murid jadi pinter. Ya, jadi dalam konteks itu mungkin arti kata pahlawan ini bisa meluas, iya kan? Bukan saja mereka yang ya misalnya perang ya kan, wah jadi pahlawan, atau berjuang melawan penjajah. Melawan penjajah, jadi melawan kebodohan ya bisa juga ya kan, gitu. Tapi ini ketika artinya itu jadi meluas ya kan. Seorang ibu yang melahirkan anaknya, dia berjuang untuk kelahiran anak, dia mempertaruhkan nyawanya. Dalam artian substansinya dia seorang pahlawan. Makanya penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ibu itu demikian tingginya. Sampai-sampai seorang anak tuh disuruh hormat 3 kali dulu kepada ibu, baru kemudian kepada bapak. Artinya apa? Ada pengorbanan yang diberikan oleh seorang ibu. Dia bertaruh nyawa kok ketika dia mau melahirkan anaknya. Jadi yang disebut sebagai tadi harus ya sesuatu yang selalu material ya kan, itu ya kita jangan begitulah ya kan. Ya ini harus dari kesadaran kan. Ya, sesuatu yang material itu adalah kesadaran semu, karena di balik yang material itu, di balik yang fisik itu ada metafisik, ada nilai-nilai spiritual, bukan hanya nilai-nilai berdasarkan selembar kertas. Wah, aku pahlawan, bukti nih aku dikei apa bukti pahlawan, enggak begitu, ya kan? Karena Tuhan kan sudah memberikan kesempatan pada semua orang untuk jadi pahlawan dalam bentuk kemampuan dan kadarnya masing-masing gitu kan, seperti itu. Om Jenuri sebagai dosen bisa juga jadi pahlawan. Yang penting benar-benar mengajar dengan penuh hati supaya murid-murid mahasiswa jadi pinter.
tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh rektor yang kemarin itu di Lampung itu yang ditangkap. Nah itu kan merusak nilai-nilai kepahlawanan seorang guru atau seorang dosen. Jadi kok dia selalu ingin gelar dia yang profesor doktor itu dihargai dengan uang gitu loh. Nah itu mereduksi, mendegradasi nilai-nilai arti guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kemudian lanjut. Kalau kita lihat tadi kan ada fase-fasenya, ada fase sebelum kemerdekaan, kemudian kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, atau ada orang bilang pasca sebelum tahun 65. Sebelum 65. Dan setelah 65 ya. Karena peristiwa 65 itu kan betul-betul mengubah sejarah perubahan arah Indonesia gitu kan. Gitu ya. Satu kejadian yang sangat monumental di dalam sejarah itu adalah peristiwa 10 November. Ya. Ya kan. Pada waktu itu Surabaya. Pada waktu itu Bung Karno kan merasa khawatir dengan begitu banyaknya ini pasukan-pasukan sekutu yang datang, yang di mana sunikan dompleng kan. Iki wis kenaan iki duwe daerah koloni ya kan. Daerah jajahan iki pengen balik meneh ya kan. Ingin menguasai lagi. Nah, sehingga waktu itu Bung Karno kan menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan. Hasyim Asy'ari. Ya, itu tokoh. Itu kakeknya Presiden Gus Dur dulu ya. Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya kan, dia menggerakkan ya kan resolusi jihad. Nah, itu dia resolusi jihad, mengumpulkan dulu semua ketua-ketua NU ya dari cabang sampai itu untuk membicarakan ini bagaimana nih, ya kan? Apa fatwa ya kan yang harus kita berikan, ya kan? Nah, disitulah keluar fatwa resolusi jihad. Nah, dengan resolusi jihad ini kemudian rakyat berduyun-duyun ketika diancam Surabaya akan dibumi hanguskan karena waktu itu mau dikuasai lagi, kemudian ada seorang pimpinan tuh Brigadir Jenderal Malabi ya. Brigjen Malabi. Ya, Brigjen Malabi malah digranat sehingga meninggal. Akhirnya marah nih Panglima dari Inggris. Philip Christison ya kan, terus di ultimatum ya kan, supaya semua menyerah, meletakkan senjata, kalau enggak akan dibumi hanguskan. Logikanya, kalau logika orang yang tidak punya nilai-nilai kepahlawanan, ya udahlah. Kalau kita berjuang, ya kan, kita melawan, ya mereka mau dibombardir kok dari laut pakai kapal perang ya, kemudian dari udara, kemudian juga datang tembakin meriam-meriam. Kita nggak mungkin menang nih kalau bicara logika ya kan. Senjata kita kalah, mereka dari Angkatan Laut Inggris, ya, Angkatan Udara semua terlatih. Kalau hitung-hitungan kalkulasi ya katakanlah seorang militer ya sudahlah, ini kalau dilawan pasti akan menimbulkan korban banyak. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah satu perlawanan yang hebat, ya kan, yang digerakkan oleh satu nilai-nilai yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam gitu loh. Iya kan? Ini artinya apa? Agama ini jadi penggerak sejarah gitu. Dalam hal ini Islam. Ketika kemudian nilai-nilai Islam itu sama Hasyim Asy'ari kemudian dikonteskan dengan situasi aktual saat itu, di mana Islam kebangsaan ya di sini ya. Bangsa ini yang sudah merdeka ini harus dipertahankan, ya kan? Dari kemungkinan nanti akan dijajah kembali, disitulah nilai-nilai Islam itu mewujud. Ya, melalui muktamar yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari itu NU dalam bentuk apa? Resolusi jihad. Nah, dengan resolusi jihad itu dikatakan bahwa di situ siapapun yang ikut di dalam mempertahankan negara itu dia sudah jihad fisabilillah. Artinya kalau dia gugur itu syuhada kan gitu. Ya. Ya.
ya syuhada itu kan itu satu gelar yang mungkin jauh lebih lebih tinggi nilainya dari sekedar pemberian tanda jasa. Karena ini syuhada itu gelar dari Allah loh. Ya, dari kreator, maha kreator sejarah. Ya kan? Gelar dari Allah syuhada itu. Jadi ya di sini konsep materialisme tidak berlaku, ya kan? Di sini yang berlaku adalah nilai etika. Ya, artinya nilai-nilai dari Quran ya, nilai dari kitab suci mewujud. Di mana di situ orang-orang yang berjuang di jalan Allah mempertahankan ya kan kedaulatan, kemerdekaan bangsanya dari penindasan, dari penjajahan, dan dia mati, dia akan jadi seorang syuhada. Dia akan mati syahid dan mendapatkan julukan syuhada. Dan ingat, kata Allah di dalam Al-Quran juga, janganlah engkau kira syuhada itu mati. Tidak. Mereka tidak mati. Hanya kamu yang tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya, itu artinya apa? Ya, kalau yang tahu caranya mungkin bisa berkomunikasi kan gitu. Kasih servernya Om, kasih servernya. Yang makomnya nyampe ya bisa, tapi kalau yang nggak nyampe ya nggak bisa kan. Nggak gitu. punya server ya nggak bisa. Servernya ya, servernya bisa ya itu nilainya tinggi juga Om. Jadi seperti itu gitulah. Di sini kita melihat ternyata seruan dari resolusi jihad itu disambut dengan positif, berduyun-duyun tuh. Wah, puluhan ribu orang datang ke sana. Padahal mereka tahu, ya mungkin mereka akan mati di sana gitu. Story awal. Ya, story awal. Tapi dilakukan juga. Ya. Apa sih yang menggerakkan orang ini mau mengorbankan nyawanya? Apa? Iya kan? Apa terus dia terus ujuk-ujuk? Kan enggak. Dia kan pasti digerakkan kan. Oh ya, ini ajaran agama mengajarkan begini, ya memerintahkan begini untuk mempertahankan negara bangsa ya kan dari penjajahan. Yaitu Pak Kiai dari resolusi jihad, ya, Kiai besar Hasyim Asy'ari sudah membuat satu resolusi jihad beserta para ulama-ulama besar lain, ya kan. Ada keyakinan di sana. Ada keyakinan. Aku kalau mati nggak perlu, aku nanti dapat piagam dari negara bangsa sebagai pahlawan, nggak perlu. Wes cukup aku diunekkan mati syahid itu aku sudah terima. Karena syuhada itu adalah gelar dari Allah yang jauh lebih bernilai. Ya, dan tidak ada balasan syuhada itu ya melainkan sorga, kan disebut begitu kan. Jadi di sana ketika terjadi pertempuran itu besar-besaran, itu orang-orang Inggris juga kaget gitu loh. Kok mereka nggak menyangka, kok perlawanannya begitu dahsyat gitu. Dahsyat banget. Banyak juga perwira-perwira mereka yang mati ya kan. Tentara-tentara Inggris yang mati karena perlawanan itu. Nah, disitulah ya kan dunia melihat. Ya. Ternyata negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 itu ada. Ya. Terbukti ketika ini mau menguasai lagi dilawan. Dan perlawanannya itu nggak main-main gitu loh. Nggak main-main gitu loh. Sampai ini udah menjadi satu betul-betul tonggak emas sejarah bangsa Indonesia itu salah satunya di sana. Di situ terlihat bahwa satu, eksistensi bangsa, negara bangsa Indonesia yang sudah merdeka itu ada. Itu yang terpenting. Ya kan? Bahwa rakyat ya kan, rakyat Indonesia yang kedua itu rela berkorban, bahkan nyawa pun dikorbankan. Iya. Jadi itu membuat mereka terbelalak matanya gitu. Oh ternyata nggak sesederhana ini kan gitu kan. Nggak sesederhana ini, datang terus main dilucuti senjatanya dulu. Ternyata malah yang terjadi malah perlawanan yang dahsyat kan. Nah disitulah kembali nilai-nilai kepahlawanan itu. Ya kalau kita gambarkan
sebagai Oke, satu pahlawan ya. Om Dewa, saya kira menarik sekali kalau kita bicara kepahlawanan, mesti nggak bisa ninggalin sejarah kan, karena ini Ya, aktor-aktor yang sudah lampau dan kita ya, menjunjung tinggi dan hormat sekali pada pahlawan kita semua. Cuma ini kan betul. teman-teman ini kan udah ngobrol 1 jam ini kelihatannya ngalor ngidul. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ini kan. Jadi waktu itu kayak apa ya, tidak ada nggak kehitung Ya, itu loh kalau sudah ngomong ini. Teman-teman iya. silahkan, ini mungkin perlu diteruskan, nanti relevansinya kekinian ini kan belum keungkap. Nah ini mungkin sebelum sampai ke sana teman-teman mungkin bisa nanya-nanya atau Urun menanggapi rembuk, urun urban rembuk. ini ono Pak Lurah Temanggung, Mas Pujiwono, Mbak Ningrum, Telaila, Bu Evi, Mbak Wahyu Ningsih, Om Bulek, Pak Guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau saya tanpa tanda tangan, Om Dewa, sering dapat duit tanpa tanda tangan. Monggo-monggo, silakan bisa merespon. Om Bulek nih yang masih di perjalanan. Pak Lurah? Ya wes, sekarang tak tambahi lanjutan pertanyaan wae lah kira-kira kan, jadi flashback sejarah ya. Sejarah itu kan harus ada buahnya Om kan gitu. Kita ngobrol Ya, flash dulu itu ya. dulu ini anu ini apa ya istilahnya itu ciri khas orang tua ini. Kalau ngomong sama anak-anak ini dulu dulu Bapak itu. Bien. Ya, sama dulu pendiri bangsa ini ya kan gitu dah. Ya, Mereka itu apa ya? Nggak ada lah hitung-hitungan dapat apa gitu. ya. Jadi saya John F. Kennedy apa yang bisa, jangan tanya negara berikan padamu, tapi bagaimana kita memberikan pada negara kan gitu. Tapi kira-kira Hmm. kono saya kayak gitu-gitu itu. Bagaimana kalau kita kata kok mau Om Bakti cerita penak banget ya. Orang berbondong-bondong, berduyun-duyun digerakkan oleh nilai, digerakkan oleh ideologi. Begitu story wong lakoni gitu loh. Terus ketok kalah yo maju gitu loh. Saiki pono kira-kira ya. Nah, nggak artinya tidak terus dipleke tantangannya sih enggak. Cuma ono strategi, ono teknik, ono taktik kan gitu. Kalau perang sekarang kan gitu. Nah, dengan model-model yang kayak gini, dengan tantangan yang depan kayak begitu, itu efektif mana sih perangnya? Perang dengan segala perhitungan itu, apakah perang dengan semangat value nilai yang bahwa nanti tidak akan mati, syuhada itu akan dijaga oleh Tuhan dan sebagainya itu. Nah ini yang mana Om? Tarik-menariknya. Apakah harus pakai taktik strategi macam-macam atau yang penting semangat ini? Bahwa sekarang ini ya kita ya masih relevan gitu loh, masih relevan, ada resolusi jihad macam-macam. Cuma tantangannya kan beda. Dulu yang di depan kita, di depan bapak-bapak kita itu kolonialisme yang menghisap darah. Dracula di depan mata. Lah sekarang Dracula ini halus-halus ora ketok. Yang sing diisep sum-sum saiki. Yang diisep karena guyu-guyu. Yang diisep karena guyu-guyu malah menikmati. Sing diisep ora sadar, penaan soalnya. Nah, Om, penyadaran. Nah, penyadaran ini mulai dari mana? Apakah masih perlu perang yang seperti itu atau yang kayak apa formulanya, relevansinya dengan kekinian dan kedisinian yang sekarang ini? Om Dewa, monggo. Waduh. Itu pertanyaannya tingkat dewa semua ya. Ya, Dewa kok sudah ini. Ini kan susah ini kan wisudanya ini delima ini pembantunya Om Dul dokter nakone yang ini iki ya. Ini wisudanya loh. Delone wisuda yudisium loh ini. Saya aku ngrungokke wangsit sik iki jawabe piye iki. Aduh, ini kecepatan menentukan ini wangsit 1 jam, wes terlambat ya kan. Aduh. Jadi begini, memang di setiap zaman itu memiliki tantangannya tersendiri, ya kan. Tetapi
sebetulnya substansi dari sejarah, ya. Sajarotun, artinya pohon. Ya. Nah, Pohon. sejarah itu sebetulnya adalah suatu perjalanan, ya. Perjalanan manusia, ya, karena ya, pelaku sejarah dalamnya manusia. Itu dalam perjalanan waktu, ya, yang melampaui waktu, ya kan, oleh muka yang berlainan, ya kan, karena manusia terbatas juga waktunya. Yeah. Jadi mungkin satu periode manusia ini kemudian dia diganti manusia lain, tapi sebetulnya atas dasar satu prinsip yang sama. Hakikatnya itu seperti itu, ya kan. Kenapa kita mengacu kepada fakta-fakta sejarah? Ya, selalu di situ ada satu pergolakan, satu benturan, satu peperangan antara nilai-nilai baik dan nilai yang buruk lah, katakanlah begitulah, ya. Intinya di sana. Yeah. Jadi apapun bentuknya, tetapi sebetulnya intinya sama. Kita buktikan di dalam sejarah, katakanlah misalnya sejarah, kembali kita ke sejarah zaman Firaun dulu, ini jauh ke belakang, ya. Firaun itu adalah raja di raja di Egypt sana, Mesir. Dia menciptakan, mendirikan bangunan-bangunan yang besar, ya, bahkan seperti piramida dan sebagainya, kemudian istana-istana yang indah. Suatu negeri Firaun yang kaya raya, yang menjulang bangunan-bangunan tinggi, yang putri-putrinya cantik-cantik jelita, yang pangerannya tampan, ya kan, yang istananya megah, yang pasukannya tidak terkalahkan. Tetapi semua itu dibangun di atas penderitaan bangsa Yahudi. Selama 4 abad bangsa Yahudi itu ditindas. Mereka dijadikan budak. Iya kan? Di mana di atas penderitaan mereka itulah bangsa dan negara yang Egypt yang berjaya itu didirikan, dibangun, gitu. Sehingga selama 4 abad itu bangsa Yahudi selalu berdoa, Tuhan, turunkanlah kepada kami seorang pembebas. Kami sudah tidak tahan dengan penderitaan ini. Mereka mau lepas tapi nggak tahu caranya gimana, keyakinan nggak ada, keberanian apalagi mau semangat pengorbanan. Karena apa? Ini kerajaan ini, Firaun ini terlalu kuat, ya kan? Saking kuat itu sampai-sampai Firaun itu lebih dari iblis. Iblis aja nggak berani loh mengaku dirinya Tuhan. Firaun berani. Berani, ya. Lalu manusia kalau udah terlalu sombong itu lebih dari iblis. Iya kan? Nah, perlu waktu 4 abad untuk doa didengar sama Tuhan, ya kan? Kemudian Tuhan menurunkan seorang pembebas, yaitu seorang Musa yang waktu itu juga sebetulnya udah waktu kecil udah mau dibunuhin semua kan? Kan ada dekret atau maklumat, ya kan? Seluruh anak laki-laki harus dibunuh, ya kan? Tapi yang dilalah si Musa cilik, Musa bayi ki dilarung karo sing ya kan? Dilarung di Sungai Nil, ditemukan adiknya Raja Firaun kan. Akhirnya dia tuh dididik di dalam istana Firaun gitu loh. Ya itulah makarnya Firaun tuh hebat, tapi makar Allah lebih hebat lagi itu. Ya kan? Sampai akhirnya Firaun ini kan terus ketika dia dibesarkan sebagai seorang pangeran dari kerajaan Egypt, dia melihat kok sampai suatu kejadian yang kan ternyata dia tahu bahwa dia itu adalah bangsa Ibrani, ya, bangsa Yahudi gitu loh. Nah, disitulah kemudian dia melepaskan semua atribut yang dia miliki sebagai seorang pangeran, walaupun menurut salah satu sumber sebetulnya Firaun itu mempersiapkan dia untuk menjadi penggantinya gitu loh. Karena menurut dia Pangeran Musa ini lebih pantas
lebih cerdas, lebih terampil, lebih segala-galanya daripada anaknya sendiri. Iya, progresif. Gitu. Iya. Setiap negara atau jajahan negara baru yang ditundukkan oleh Pangeran Musa ini selalu menjadi baik gitu loh, karena tidak dengan kekerasan gitu. Dia selalu memperluas wilayah jajahnya dengan caranya sendiri, dan cara itu cara-cara yang bisa mengambil hati gitu loh. Nah, pergulatan batin seorang Musa ternyata dimenangkan gitu olehnya gitu loh. Kalau dia mau waktu itu dia lebih memilih untuk menjadi seorang pangeran atau pengganti Firaun bisa. Tetapi mengapa dia memilih menjadi kembali menjadi budak? Ya kan, dalam artian pemimpin para budak. Dia pergi dari istana cuman pakai jubah, kemudian dikasih tongkat, berjalan kemudian Gurun Sinai kan terus. Yeah. Dan kemudian kembali untuk memimpin bangsanya, ya bangsa Yahudi, membebaskannya dari perbudakan. Ya. Kalau itu logika manusia biasa, ya buat apa sih susah-susah kok cari penyakit, ya kan? Enak-enak jadi raja ya. Yeah. Kok malah memilih jadi memimpin para budak yang belum jelas ntar kemana, ya kan? Tapi disitulah lagi-lagi nilai-nilai yang diturunkan, ya kan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Musa itu menggerakkan Musa sehingga dia menjadi aktor dalam sejarah. Aktor yang apa? Aktor yang membebaskan bangsa dari perbudakan, dan dia menghancurkan rejim despotik Firaun gitu. Apa bedanya? Ketika kita merdeka, ada penjajah juga, ada aktor sejarah juga. Yang dihancurkan kezaliman juga, penindasan juga, perbudakan juga. Nah, seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Balad, di situ jelas dikatakan bahwa manusia itu, ya kan, yang memilih jalan. Ada jalan yang mudah, ada jalan yang susah. Jalan yang susah itu jalan yang sulit dan mendaki, yaitu yaitu membebaskan perbudakan. Itu kan satu bahasa dalam Quran yang diartikan membebaskan perbudakan, memberi makan orang miskin. Tapi membebaskan perbudakan itu maksudnya apa? Ini anti imperialisme, anti kapitalisme, itu anti kolonisasi kan sebetulnya itu. Ini sama ini bahasa ini gitu loh. Paralel. Ini paralel. Jadi anti terhadap penghisapan manusia atas manusia, perbudakan manusia atas manusia, perbudakan bangsa atas bangsa lain. Memang tidak banyak yang memilih jalan ini, iya kan? Karena ini jalan yang berat, mendaki. Ya mungkin sebagian manusia ada yang bisa melakukannya dan dikenal, ya kan? Tapi ada juga yang mati tak dikenal kan? Wah, gitu. Banyak, lebih banyak. Banyak. Nah, tapi mereka yakin, aku nggak perlu kok. Nanti kalau aku mati terus namaku di sini, yang penting aku kepada Allah aja. Kalau Allah udah memberiku gelar syuhada, udah cukup. Atau bahkan aku nggak peduli semua itu. Yang penting aku ingin bangsaku, anak cucuku nanti menikmati kehidupan yang lebih baik sebagai bangsa yang merdeka. Kan seperti itu. Itu dulu bisa terjadi pada puluhan ribu bangsa kita. Mungkin ratusan ribu bangsa kita kok bisa secara massal kayak begitu. Nah sekarang apakah diciptakan kayak gitu lagi supaya ada ribuan orang yang terpanggil gitu loh? Dalam wujud apa gitu loh? Untuk menggerakkan itu kan ada peristiwa. Tidak ada peristiwa gimana mau bergerak? Manusia cenderung kan reaktif. Gimana aksinya nggak ada? Reaktif gimana akan timbul? Nah ini gimana? Ya itu satu gini. Hukum besi sejarah itu adalah berputar. Kalau orang Jawa bilang itu cokro manggilingan. Jadi seperti itu gitu loh. Apa yang pernah terjadi di masa lalu, kalau memang nanti condition quanornya sama, ya kan, ceteris paribus atau apa kuilah bahasanya pokoknya, ya kan, sama, ya kan, dia itu nanti akan seperti ini. Jadi perlahan, seolah-olah mulai dari satu perubahan tuh ya ada sebelum itu ada pembuahan dulu, ya kan, nanti ada menjadi janin, sampai nanti dia menjadi hamil besar, akhirnya lahir gitu loh. Gitu, kira-kira begitu. Jadi
selalu di dalam sejarah itu selain dikenal prinsip atas dasar prinsip yang sama, ya pertarungan antara kebaikan dan keburukan, selalu ada prinsip perulangan sejarah, ya kan? Dan perulangan sejarah ini bisa terjadi dan biasanya orang-orang yang kita ambil contoh Tan Malaka lah. Tan Malaka itu jauh-jauh hari di dalam bukunya Narda Republik Indonesia itu sudah meramalkan gitu, memprediksi sebetulnya, ya kan? Nanti akan terjadi perang Pasifik, ya kan? Nanti setelah perang Pasifik begini. Nah, disitulah waktu yang tepat kita untuk menjadi Indonesia yang merdeka gitu. Jadi dia tuh udah memprediksi gitu loh. Iya. Maka dia bergerak dengan apa? Keyakinan. Dia bergerak nggak takut mati, nggak takut apa. Karena apa? Dia yakin. Bung Karno sama. Coba baca bukunya. Di bawah bendera revolusi. Iya kan? Dia kan juga menyebut-nyebut kan kata-kata nanti akan ada Ratu Adil, akan ada ini. Itu kan ya Bung Karno kan juga seorang spiritualis sebenarnya ya kan. Karena dia juga penuh dengan nilai-nilai spiritualis ya kan. Oleh sebab itu kita tidak heran kalau nilai Pancasila yang digali oleh Bung Karno itu adalah yang pertamanya itulah sila yang ketuhanan. Gitu. Iya, meskipun awalnya bukan itu kan, Ya, urutannya. Tetapi nilai itu ada, ya kan. Kan nilai-nilai itu kan katanya dirumuskan di waktu di mana di ND. ND ya kan. Di situ ada saya lihat itu pohon sukunnya ada saya lihat. Pohon sukun ya kan. Kemudian di situ beliau jalan-jalan ya kan, kemudian duduk ya kan. Nah, kalau secara pandangan mata biasa ya kan, beliau itu seolah-olah menggalinya sendiri gitu kan. Tuh. Tapi kalau pandangan spiritual mungkin melihatnya lain. Kalau saya pandangan intelektual sudah lain kok. Nah makanya kalau pada ini karena referensinya dia tuh banyak. Bung Karno dipengaruhi oleh pemikiran ini, pemikiran itu, iya kan? Maka itu. Tapi kalau secara spiritual, ketika kita membalik putaran bumi ini, kalau bumi berputar begini, kita balik begini. Oh ternyata beliau di situ tidak sendirian gitu. Iya. Ada leluhur Nusantara juga yang bersama-sama beliau gitu merumuskan itu gitu kan. Nah, itu secara spiritual gitu. Makanya Bung Karno selalu mengatakan ya saya ini bukan pencipta Pancasila, saya penggali. Ya. Ini penggali itu apa? Barangnya wis ono ra? Wis ono. Wis ono toh. Ini barangnya digali. Tapi itu terpendam kali, terpendam. Iya, terpendam. Iya kan? Karena konsep dari nah, kemudian kan makanya ketika itu digali, kemudian dirumuskan pada saat BPUPKI ya, di sidang-sidang BPUPKI itu. Kemudian dirumuskan lagi oleh Panitia 9 atau apa itu ya, Panitia 9 dirumuskan dan sehingga PPKI terumuskanlah itu nilai Pancasila ya kan. Nah, di sini kita melihat bahwa Pancasila itu adalah kalau kita lihat secara substansi ya kan. Karena sebagian orang kan ada yang mempertentangkannya. Kan wah ini kan buatan manusia, ini dari buatan Tuhan, kan ada begitu kan. Nah, sebetulnya Tuhan juga sudah menganugerahkan kepada kita ya pemikiran, ya kan. Yang pemikirannya juga bersumber juga dari kitab suci. Pemikiran-pemikiran orang-orang besar itu sebetulnya juga dari mana sih? Kalau nggak dari kitab suci, kalau ditarik semua juga ada. Kenapa? Karena seperti Adam. Adam itu kan manusia modern yang diciptakan, makhluk mutakhir. Tapi dia dibekali sama Allah dengan ilmu namanya Al-Asma, ya kan? Diberikan ilmu Al-Asma, nama-nama itu, ya kan? Sebelum nama-nama itu ilmu itu. Sehingga dia jadi lebih unggul dari jin, raja jin ya waktu itu yang kemudian menjadi iblis, sama dari malaikat. Kenapa? Karena diberi ilmu sama Allah gitu. Ya kan? Nah, itu kan sumbernya itu.
Apakah Adam itu bisa menciptakan ilmu sejak awal? Tidak. Iya. Itu pemberian dari Allah. Nah, Pemberian. dari ilmu. Nah, Adam punya alasma, harus dikembangkan lagi. Tetap semua itu berasal dari Allah ya, dari kitab suci. Cuman ketika dibuat dalam bahasa manusia, nah ini. Karena sebenarnya kitab suci itu kan sebetulnya kan perkataan kalamullah ya. Ya. Perkataan Allah. Nah, ketika kemudian diubah jadi bahasa manusia, Bahasa jadi juga manusia. interpretasinya jadi Ya. macam-macam. Iya, iya. Dari Ya, kan? dari ide yang tak terbatas ke bahasa jadi terbatas kan? Jadi terbatas. Dari terbatas. Ya. Sekarang begini. Apalagi di Arab abad ke-6 ya, jadi terbatas lagi ya. Nah, di situ kan sering disebutkan bahwa Nabi Muhammad umi, ya kan, diartikan itu waduh, itu betul-betul sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nabi Muhammad itu ketika di Gua Hiro, ya kan, menerima wahyu yang pertama ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bukan beliau tidak bisa membaca gitu loh. Pada awalnya itu kan wahyu itu turunkan, dia bukan berwujud tulisan, Om Dul. Iya. Itu kan wujudnya cahaya kan pasti kan. Nah, ya kalau wujud cahaya belum bisa dibaca, begitu sama Jibril kemudian dikonversi, baru Muhammad bisa membaca. Tapi ini kan tangan-tangan kotor Yahudi nih yang bilang, wah itu seolah-olah Nabi junjungan kita itu tidak bisa membaca. Enggak mungkin lah. Orang kakeknya itu penguasa Mekah kok. Iya. Bangsawan Mekah. Itu diskusinya lain waktu itu. Ini kembali ke laptop dulu. Nah, ya karena apa? Nabi Muhammad itu kan tokoh sejarah juga, malah tokoh yang terbesar kan. Iya. Bener nggak? Iya. Pahlawan terbesar dalam sejarah. Kalau menurut ya kita Michael sebagai pemeluknya ataupun menurut Michael Hart ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ya memang kalau bicara pahlawan dalam sejarah sangat luas ya. Yeah. Tapi saya ingin katakan bahwa kalau di konteks dengan nilai sekarang, nanti pertanyaannya, ya percayalah sebentar lagi nih bangsa Indonesia ini akan banyak yang jadi pahlawan ini. Karena apa? Ini sejarah akan berulang. Kita sekarang ada di era di mana kalau kita lihat dari situasi ekonomi politik ya, situasi bangsa-bangsa ya. Pertama sudah terjadi apa yang disebut sebagai perang dagang dulu ya antara dua negara besar, Tiongkok sama Amerika. Iya kan? Kemudian dilanjutkan perang biologi. Perang biologi itu ya itu virus COVID itu ciptaan. Nggak mungkin tuh virus tercipta begitu aja. Virus aslinya ada, dimodifikasi. Ditambah zat-zat tertentu jadi ganas. Terus konflik militer. Udah ada sekarang kan. Terjadi antara Rusia lawan Ukraina. Nah kalau kita meminjam Tan Malaka ya kan. Melihat satu pandangan itu dalam waktu nggak lama lagi, apa 2023, apa 2024 itu akan terjadi sesuatu yang besar. Kenapa? Sekarang ekonomi, ya ada yang bilang nanti ke depan makin gelap, makin turun, ya kan? Banyak cerita bahwa kalau ekonomi itu mengalami satu resesi atau depresi, ya kan? Yeah. The Great Depression, seperti Amerika tahun 30. Itu akan terjadi sesuatu gitu loh. Iya kan, mirip kondisinya kayak menjelang Perang Dunia Pertama atau mungkin Perang Dunia Kedua, iya kan. Jadi ada kemungkinan nanti kalau misalnya ini akan terjadi benturan besar ini, benturan boleh jadi ini yang diramal oleh Samuel Huntington ya. The Great Civilization. Yes, itu ada benturan peradaban Barat dan peradaban Timur terjadi benturan. Sehingga nanti akan terbentuk peradaban baru atau kita menyebutnya tatanan dunia baru. Jadi tatanan dunia lama ini yang udah mengalami pembusukan dari dalam ini akan hancur, tapi sebelum itu memang didahului oleh satu huru-hara besar gitu. Nah, huru-hara besar ini nanti disitulah akan muncul tokoh yang akan jadi pahlawan dalam sejarah nantinya gitu. Akan muncul
Jadi kalau ada suatu benturan-benturan begitu ya, benturan-benturan konflik-konflik itu, kita akan muncul Selalu ada, pahlawan-pahlawan gitu. iya selalu ada. Iya, oleh sebab itu setiap dari kita ini warga negara bangsa Indonesia ataupun delima, ya bersiap-siaplah. Ya kan, nanti akan ada kesempatan untuk jadi pahlawan atau jadi aktor dalam sejarah gitu. Ya, Ada levelnya ya, baik ya, level nasional maupun lokal maksudnya. Bisa internasional. Oh, internasional, oh jos Iya. itu malah. Loh, nanti jangan kaget kalau jos kalau internasional itu. Kalau United Nations Organization itu berpusat di ibu kota Nusantara, ibu kota Indonesia ini, itu bisa terjadi. Kenapa? Nah, coba kita lihat kembali ke dalam kita Al-Quran ya, kitab suci yang kita yakinin. Ketika Nabi Muhammad mau lahir di sana di tanah Mekah ya kan, itu kan ada serangan tuh dari pasukan bergajah ya kan, nah, kemudian ya itu dihancurkanlah oleh tentara langit ya kan, burung-burung ababil dan nah, terus muncul di situ Muhammad ya, menjadi aktor dari sejarah, mengubah dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman ya kan, menjadi masyarakat yang berislam dengan nilai-nilai, menggusur nilai-nilai jahiliyah, nilai-nilai perbudakan dihapus. Nah, kemudian muncul. Di sana juga ada dua kekuatan besar. Ya, blok barat, blok timur juga sebenarnya kalau kita mau petakan, ada Romawi, ada Persia. Ya, kan sama kayak sekarang. Superpowernya itu. Iya, sekarang kan ada dua superpower juga. Ya, bloknya barat, blok timur. Blok kalau dulu kan yang dulu kalau Romawi ada kitab sucinya, Persia enggak. Nah, ini enggak ada kitab sucinya semua sekarang. Ya, kitab sucinya ada di Nusantara, Bung. Oh, gimana itu menggalinya itu? Ini panjang sejarahnya. Oh, sejarahnya panjang. Iya, itu migrasi dari Syekh dari Arab ya kan, Syekh Maulana Maghribi ya kan, sampai ke sini ya kan, kemudian Wali Songo dikirim ya kan, ada Syekh Subakir yang dari Persia. Ada kemudian kalau Maulana Maghribi kan dari Maroko ya kan. Maroko. Kemudian ada yang Sunan Kudus. Sunan Kudus itu kan dari Palestina sana. Bukannya Compo? Bukan. Kalau negeri Campa itu ada namanya Ibrahim Semarkondi itu yang jadi. Semarkondi ya. Ada Jumadil Kubro. Iya kan? Di Semarang ada tuh. Ya kan? Ada yang di masjid makamnya, tapi ya kadang-kadang makamnya banyak juga, ada makam, ada makom, iya kan? Iya. Nah itu udah dimulai. Nah kalau kita lihat dulu Nabi Muhammad mengatakan nanti akan muncul kebangkitan di timur, itu timur itu mana kalau bukan Nusantara? Iya. Pernah dengar batu Quran nggak? Di mana Om? Di Pandeglang. Jadi bagaimana waktu itu ada salah seorang waliullah ya kan, ke Mekah ngelewatin situ, terus balik lagi, ketika dia balik lagi ke sini, ya kan, secara spiritual itu keluar air gitu loh. Nah itu dong, mesti sering ziarah dong. Ya kan? saya ke Gerabak aja Om ziarahnya. Ya udah ziarahnya langsung aja ke sana loh. Kita Nusantara ini juga jangan salah ya kan. Ini di Nusantara ini juga negeri para nabi kalau kita melihat secara spiritual ya kan. Nanti akan terbongkar Nabi-nabi siapa aja dulu yang pernah hidup di Indonesia gitu. Ya udah itu pekerjaan Om Dewa itu panjang itu nanti. Harap dikomunikasikan dalam bahasa manusia nah supaya orang banyak bisa tahu lah. Iya. Jadi begitu ya. Kita punya kesempatan ini. Mungkin nggak lama lagi Desember tinggal tahun baru tinggal 2 bulan ya. Nanti selain 2023, nah itu makanya ya bersiap-siaplah ya kan. Semoga ini menjadi satu tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun mungkin ya, kalau kita membuat satu bangunan yang baru, tatanan dunia baru, berarti tatanan dunia yang lama harus diapakan? Loh kan bukannya berarti yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan kan?
Kan tetap ada yang unsur lama. Ya, Apa selalu harus ganti ada. baru semua? Ya, secara in prinsip iya, in prinsip ya. Tapi kalau manusia-manusia yang enggak, kita selalu percaya bahwa manusia itu bisa berubah, Om Dul. Iya, jelas lah. Ketika misalnya gini, bangsa Arab pada saat itu jahiliyah, tapi ketika nilai Quran ya, nilai ilahiyah ini turun, ya omongnya kan ya kui-kui juga ya kan. Tapi ini udah tercerahkan gitu, udah dapat hidayah gitu. Bangsa Indonesia juga seperti itu. Iya kan. Selama ini kan aduh, korupsinya luar biasa, ininya aduh udah seolah-olah udah nggak ada harapan deh. Udah mau bagaimana ya. Tapi di situ kan tetap ada optimisme kan. Yeah. Nah, tetap berdoa ya Allah berikanlah hidayah kepada bangsa ini sehingga nanti kalau terjadi sesuatu ya kan misalnya pecah perang dunia ketiga atau apa tetap bangsa Nusantara ini diselamatkan ya kan gitu karena apa ya satu-satunya harapannya di bangsa Nusantara ini ya dengan ideologi Pancasilanya itu karena Pancasila ini kan merupakan taman sari ya kan di mana semua agama di situ silahkan agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha atau Konghucu, Katolik silahkan semua, ya berkembang, berbunga, menjadi taman sari dari negara Pancasila ini. Karena sebetulnya nilai-nilai dalam Pancasila itu kan sebetulnya apinya Islam. Apinya ya. Ya kan seperti itu. Jadi jangan khawatir bagi yang bercita-cita jadi syuhada atau jadi pahlawan dalam sejarah, waktunya nggak lama lagi. Iya. Terima kasih Om Dewa. Nah, ini luar biasa nih, semua ilmunya udah keluar nih. Sehingga teman-teman ini sebenarnya masih ada 10 menit ini untuk yang masih bertahan. Ada Mbak Ningrum, Dalela, Mbak Wahyu Ningsih, Om Budi, Laksono. Monggo silakan kita. Silahkan kalau ada yang mau dikomentari dengan adanya penampilannya yang nyentrik ini gimana? Ya kalau tidak itu hampir 2 jam Om Dewa ini, aduh ngobrol-ngobrol gitu ini. Jadi mungkin saya akan merekonstruksi itu. Jadi bagaimana perjalanan Om Dewa menghayati ya kepahlawanan ini memang kita tidak bisa lepas dari sejarah ya karena memang biasanya sejarah inilah yang berbicara di endingnya kayak apa wong sudah mati pun dengan rejim politik yang berbeda bisa berbeda reputasinya lah ini kan yang ya monggo lah ini perlu kedewasaan dalam mensikapi itu semua kan intinya sudah meninggal kan ya tracknya ya sudah kan gitu tapi ya sejarah itu ada kalanya produk politik ini yang apa yang saya sampaikan tadi. Artinya perlu keadilan dalam menatap sejarah lah. Nah, ya kan? Itu dia. Saya dulu Om Dewa, jadi semester pertama kuliah itu yang ada buku sejarah Indonesia, jadi dosennya itu luar biasa itu. Jadi buku pemerintahan kita SMA itu salah kabeh. Jadi yang ngajar di skip itu di Visipol semester 1. Itu dosen yang hebat itu berani berbeda ya kan? Itu di era Orde Baru loh. Di era Orde Baru beliau itu bisa ngomong berani. Itu kan pada waktu itu kan menterinya Pak Nugroho Susanto kan itu sejarawan kan itu ya. Sejarawan tapi kan militer. Nah, itu loh. Artinya gini loh. Di tangan sejarawan sebenarnya orang itu dipersepsikan pahlawan atau tidak. Ini orang kiri itu ngomongnya gini. Ya, jadi elit lah yang mendefinisikan pahlawan itu. Coba kalau elit itu apa ya, tidak punya kepentingan terhadap kepentingan rejim tertentu, kan akan beda ceritanya. Nah, ini kesadaran saya tumbuh itu ketika kuliah pertama kali semester 1 itu. Disadarkan tentang itu. Betapa beraninya tuh dosen itu loh. Nah, itu kan pas banget itu momennya, menterinya itu sejarah. Dengan membuat sejarah perjuangan bangsa 3 jilid yang suruh kita baca. Dan itu ngomong dosen itu salah kabeh. Terus apalagi begawan sejarah muncul kan, Prof. Sartono Kartodirjo, macam-macam dengan berbagai studinya akan semakin memperkaya itu. Nah, itu artinya bahwa
kalau kita bicara sejarah dalam arti yang dohiri, rekognisi pemerintah itu kan ya ada kalanya juga bukan substansial itu kan. Iya, iya, Sehingga betul. Om Dewa menawarkan lahir di hati, ya toh, di sanubari rakyat, terus idiom-idiomnya sering muncul kan gitu, kata-kata saktinya sering keluar. Nah, itu kan justru Iya. menunjukkan bahwa itu tanpa rekognisi sebenarnya sudah jadi pahlawan sehari-hari. Iya. Bagaimana cara berpikir kita itu dikerangkai oleh para pemikir dulu. Nah, ini kan secara nggak sadar kan gitu. Ya, Iya. jadi bagaimana jargon-jargon, istilah-istilah. Nggak mungkin kita ngomong tanpa jasmira. Nggak mungkin kita ngomong tahun Viveri Pericoloso. Iya. Istilah apa lagi itu kan semua ciptaan dari pahlawan-pahlawan kita. Nah, kan gitu kan. Nah, ini artinya hidup di dalam sanubari kalau bahasanya Om Dewa tadi. Hidup di dalam sanubari kita semua. Meskipun tanpa rekognisi, lama tanpa rekognisi. Baru tahun 8 sekian kan pahlawan proklamator. Padahal mestinya pahlawan nasional. Itu pun itu. Iya, betul, apa betul. istilahnya ditawar gitu ya, kan pahlawan nasional. Iya. Akan jadi bandara aja ditawar lagi. Nah, artinya itu kan instrumen-instrumen politik yang ikut mewarnai sejarah, Om Dewa. Iya, Jadi betul. sejarah memenuhi hukum besinya sendiri, tak kira sejarah itu yang milik produk penguasa, milik elit gitulah. Nah, dan kita rakyat ini mestinya berjuang di bawah kan gitu, membuat sejarahnya sendiri-sendiri. Nah, gitu kan. Ya. Makanya saya itu selalu berpikir ini, apakah mungkin ya setiap daerah itu memunculkan pahlawan lokalnya gitu loh. Bahwa sebenarnya kan banyak hero-hero dari daerah nih. Kenapa harus di license di Kementerian Sosial? Harus lewat dewan gitu loh. Kalau di daerah itu sendiri muncul kan justru dekat kan gitu ya. Kedekatan dengan realitas itu kan cepat itu. Nah, akhirnya muncul kan di desa-desa itu nama jalan kecil, nama gang itu diambilkan dari tokoh-tokoh. Ya, itu bagaimana kearifan lokal kali ya kalau bahasa sekarang ya. Itu di situ ya. Nah, saya karena itu gini, ini konsep negara kesatuan ini yang mengharuskan seperti itu. Mungkin kalau konsep negara federal sudah sendiri kan bisa lah. Iya. Jalan. Kalau negara kesatuan semua kan harus ke atas kan. Karena ya itulah negara kesatuan tuh mungkin suatu keharusan untuk menjaga jangan sampai terjadi disintegrasi kan. Yeah. Tapi di sisi lain ya itu sama seperti ini satu hal lagi mungkin ya. Adalah manusiawi ya, tokoh-tokoh pahlawan besar dalam sejarah, kecuali nabi-nabi ya atau rasul-rasul yang memang masum. Kalau nabi terus kan masum terjaga dari kesalahan. Tokoh-tokoh besar dalam sejarah itu ya pada umumnya punya kesalahan juga. Gitu. Iya. Ya, nah di sini sebagai manusia lah, sebagai manusia ya kan. Karena apa? Mereka harus mengambil keputusan-keputusan yang dalam waktu putusan-putusan yang berat ya dengan berbagai macam pertimbangan, tapi harus tepat dalam waktu yang mungkin terlalu dekat. Ini gimana ya kan? Kadang-kadang ya mungkin karena manusiawi ya kan, mungkin ada kesalahan juga yang dibuat. Ya kan? Tapi kesalahan-kesalahan itu tidak mengurangi arti kebesarannya gitu sebagai pahlawan dalam sejarah. Betul. Nah di sini filsafat Jawa mikul dhuwur mendem jero itu menjadi penting. Iya kan? Menjadi penting. Kan itu kan filsafat mikul dhuwur mendem jero itu kan paralel dengan ajaran agama kan. Betul. Kita ingat yang baik-baik ya kan, buruk-buruknya sudahlah ya kan. Gitu. Kenapa ya? Namanya juga manusia. Ya kan? Selalu dia manusia besar, tapi ya ada salahnya juga. Ada kekurangan salah. Ya. Tapi apa ya mau kita korek terus kekurangannya? Ya enggak begitu. Mikul dhuwur mendem jero. Mendem jero. Nah, gitu. Jadi ya. Closing statement lah. Closing statement dari Om Dewa Soekarno yang ya mungkin untuk bangsa ini sekian kata kunci ya. Atau kata kunci kok banyak ya. Pokoknya statement apa? Lah gitu apa kira-kira. Ya intinya setiap orang ya di setiap waktu itu punya peluang untuk jadi pahlawan. Tuh. Oke. Ya.
Terima kasih Om Dewan. Ya, setiap orang punya peluang ya. Mesti Iya. jadi atau punya peluang nih ya? Iya, punya peluang. Kan manusia Oh, itu kan makhluk pilih, manusia free will, kehendak ya, bebas. ya, Iya kan? ya, ya. Ada kita ngelihat contoh sedikit nih. Kita ngelihat ada anak kecemplung di sungai. Minta tolong. Kita ada di situ. Kita mau selamatkan dia nggak? Kalau kita selamatkan ada risiko kita mungkin kena arus ya kan. Tapi kalau kita tolong dua-duanya selamat, ya kita jadi pahlawan dalam tanda petik ya kan. Tapi kalau kita pun mati juga beserta anak itu, ya sudah kita jadi mati syahid kan begitu. Benar nggak? Loh, mati syahid itu satu kehormatan juga loh. Bukannya terus wah harapin nulung malah mati ya. Oh, jangan begitu. Iya kan? Nah, di sini makanya pendekatan itu mesti balance ya. Pendekatan materialis atau pendekatan spiritual. Iya kan? Begitu. Ya, terima kasih Om Dewa. Ya, terima kasih juga. Terima kasih buat teman-teman juga dan mungkin juga nanti buat mereka-mereka yang menyaksikan ini Delima Omong Bebas ini. Mudah-mudahan ya berguna ya. Bermanfaat terutama dalam rangka untuk mengenang, menghormati jasa-jasa para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan seluruh jiwa raganya sehingga hari ini bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa merdeka yang hidupnya lebih baik ya, lepas dari belenggu penjajahan ya. Amin. Oke. Terima kasih sekali kepada Om Dewa yang sudah memberikan uraian panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Jadi tidak hanya luas, tapi isi. Ya. 3 dimensi, tidak hanya 2 dimensi, tapi ini 3 dimensi. Iya, ya. Terima kasih juga buat Pak Dr. Jenuri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan juga kepada teman-teman semua yang mendengarkan. Ya, bukan berarti bagaimana-bagaimana, tetapi dengan adanya Delima Omong Bebas ini, mudah-mudahan akan luas ya wawasan kita semua, ya kemudian juga berguna juga buat nanti mungkin setiap anak bangsa yang mungkin menonton menonton acara Delima Omong Bebas ini. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat yang masih gabung, Telela, Mbak Wahyu Ningsih, Om Budi Leksono, dan juga semuanya. Keluar masuk juga nggak apa-apa, masuk terus juga lebih enak itu. Ada tulisan tuh. Masih mobiling Om. Oh, masih mobiling, monggo. Baru sampai rumah ini. Oh iya, hati-hati di jalan, jangan ngebut. Sampai di tujuan ya. Saya yang membersamai, mohon maaf apabila salah kata, ada yang kurang Sama, pas. saya juga mohon maaf ya. Kalau ada salah kata, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya kalau ada yang salah-salah itu ya kekhilafan saya sebagai manusia. Mohon dimaafkan. Inggih. Matur nuwun. Kita akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Monggo.